Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat Gus Bayu, cahaya inspirasi, motivasi, dan solusi. Pada pagi hari ini, para sahabat semua, marilah kita berdiskusi, berbincang dengan sahabat saya, Gus Minas. Topik yang akan kita ambil hari ini adalah selaraskan mindset atau hati dengan mind, mindset atau pikiran kita untuk meraih kesuksesan yang akan Anda dapatkan. Gitu, Gus. Seperti kita ketahui bahwa skill set, kekuatan hati atau pikiran itu akan mempengaruhi apa tindakan kita, perilaku kita, dan selanjutnya akan mempengaruhi karakter sifat kita dalam berperilaku, bertindak, bahkan merencanakan suatu aktivitas dan program yang mana kita punya keinginan, cita-cita untuk meraih sukses. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang dengan Gus Anas. Mari Gus Anas silakan di sebentar terkait dengan kekuatan hati dan pikiran agar selaras sehingga mampu memotivasi kita berperilaku karakter yang kuat sehingga bisa meraih kesuksesan yang kita inginkan. Ya, terima kasih sahabat-sahabatku yang benar, salam motivasi, sukses selalu. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, kehidupan ini akan sampai pada tujuan kalau kita sanggup memprogram cara berpikir kita, rasa kita, dan tindakan kita. Memang itu harus sinkron ya, supaya lebih tercapai tujuannya dari yang kadang kita targetkan lebih cepat saat kita mampu menyingkronkan antara cara berpikir, cara merasakan, dan tindakan tersebut. Ada satu hal yang wajib sahabat-sahabatku yang luar biasa, wajib Anda pahami dan Anda harus mengerti benar bahwa kekuatan hati itu sama dengan kekuatan rasa. Bahkan kekuatan rasa sama dengan kita berdoa. Kenapa dalam Islam selalu kita diajarkan untuk berbaik sangka, berhusnuzon? Ternyata itu ilmu yang sangat dalam sekali, ilmu yang luar biasa. Karena kekuatan berbaik sangka akan menghasilkan positif, tindakan positif, menghasilkan positif. Nah, makanya rasa kita, perasaan kita sama dengan doa kita. Kalau kita memulai segala sesuatu dengan ketidakyakinan, maka saya jamin hasilnya amburadul. Tapi kalau Anda melakukan segala sesuatu dengan keyakinan yang tinggi, maka hasilnya akan menjadi luar biasa. Ada dalam filsuf daripada psikologi mengatakan begini, jika pikiran Anda yakin, tapi rasa Anda tidak yakin, dijamin tidak akan berhasil. Jika pikiran Anda kurang yakin, tapi hati Anda lebih yakin, sudah pasti berhasil. Kenapa? Itulah kekuatan rasa. Karena kekuatannya 5.000 daripada kekuatan pikiran. Jadi mulai sekarang sahabat-sahabatku yang luar biasa, hati-hati dengan rasa Anda. Karena feel Anda sama dengan doa Anda. Maka mulai sekarang membiasakan diri untuk berbaik sangka supaya Anda bertindak di dalam kebaikan dan di dalam kesuksesan. Itu Gus Bayu. Terima kasih luar biasa Gus Anas. Benar ya para sahabat semua ya yang disampaikan Gus Anas tadi ada beberapa poin yang bisa kita tangkap tadi adalah pentingnya kita menjaga kekuatan kekuatan hati atau rasa tadi itu, di mana akan mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Dan satu lagi yang mungkin tidak mudah ya bagi para sahabat semua mempraktekkan. Kalau kita mungkin berbicara gampang istilahnya
menyelaraskan dengan tapi ketika kita jalan, bahkan saya sendiri pun kita sama-sama belajar dalam rangka menjelaskan hati dan pikiran, pasti di dalam prosesnya ada berkecamuk namanya ego diri, gangguan, keluhan dan semuanya. Dan itu semuanya berasal dari pikiran. Nah, sebelum menyelaraskan harus memiliki namanya apa, prainduksi. Jadi semacam kayak keluhan-keluhan dan itu kita memang harus menepiskan apa yang menjadi bahwa seluruh permasalahan atau bahkan kita dikabulkan Tuhan. Jadi artinya di saat kita menentukan titik itu, kita harus berlatih supaya bisa selaras itu fokus, tidak ibaratnya itu tidak banyak manusia gitu. Memang sih dalam pasti namanya selaras itu tidak akan bisa selaras dan itu tidak bisa stabil. Stabilnya itu tergantung kondisi kita baik secara fisik maupun kondisinya aman itu bisa 10 menit sehari juga biasa. Tapi nanti dalam hal keseharian kita dalam sisi kontranya tidak hanya dalam aktivitas pikiran, namun juga tindakan-tindakan kita itu perlu dari berusaha dari apa yang diperlukan agar keselarasan yang kita bangun tadi antara hati dengan pikiran terpancar terwujud dalam tindakan kita. Ada kalanya orang hanya berpikiran, berkonsep, berencana, namun tidak maju-maju, tidak jadi karena dia belum ada keberanian untuk bertindak aksi. Itu bagaimana cara supaya menyelaraskannya dalam tindakan, karena semua itu kadang masih ragu-ragu atau semacam kayak nanti padahal sebenarnya dia sudah menyatukan tekad, ya benar harus begini, tapi begitu mau mengeksekusi, nah timbul ragu-ragu sehingga mundur lagi, harusnya sudah maju jadi mundur. Bagaimana Gus solusinya? Ya sahabat-sahabat semua bisa lebih mengerti tentang tekniknya. Mindset itu adalah awal daripada kita memprogram cara berpikir kita. Jadi ibaratnya dalam komputer kita harus punya program. Program tersebut akan mendriver hati kita dan hati kita akan mendriver pada tindakan kita. Jadi mulai berpikir yang baik, kemudian diselaraskan dengan hati kita, karena hati kita ibaratnya memfilter. You believe atau tidak? Kamu percaya atau tidak? Itu kekuatan hati ini tahu. Karena seperti ada alarmnya. Seseorang mampu mengangkat beban 100 kilo. Itu kalau pikiran kita mengatakan, saya bisa. Hati ini akan jujur. Bisa atau tidak? Karena ini tuh bersifat. Nanti kekuatan hati itu akan memberikan alarmnya. Kamu tuh gak sanggup. Maka sesuaikan dulu untuk kesanggupan Anda. Tapi dengan kesanggupan tersebut, kalau kita biasakan, lama-lama 100 kg pun akan sanggup kita angkat. Dengan cara apa? Berlatih. Nah, ini gunanya kita melatih berpikir kita, rasa kita, dan tindakan kita. Nanti karena kalau berpikir kita udah baik, rasa kita sudah baik, maka secara otomatis tindakan kita akan baik. Itu secara otomatis. Karena antara pikiran dan rasa itu bisa sinkron, maka tindakannya kita sinkron. Nah, di sini kalau muncul negative thinking, pikiran buruk, ganti dengan positif. Kalau muncul feeling negatif, ganti dengan positif. Itu caranya untuk membiasakan diri tersebut. Kalau itu udah kita program, itu kita biasakan, maka lama-lama menjadi habit. Dan habit itulah yang akan mengubah karaktermu, dan karaktermu akan mengubah hidupmu dan tindakan kamu. Itu Gus. Terima kasih, super sekali. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya tadi ya kekuatannya ada di membiasakan peka terhadap alarm gitu. Dan ketika mungkin hati menyatakan ini sepertinya tidak mampu atau mampunya, itu pun disesuaikan ya tadi artinya. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah gimana ini penyelarasan antara hati, pikiran dan tindakan. Atau gini, sebelum ke tindakan,
Itu yang muncul duluan. Itu kita menguatkan hati dulu, baru kita jadi pikiran, atau pikiran dulu diolah di hati, atau sinkron. Kadang, nah, karena gitu ya, kita belum ingat, Ya, ya. belum kekuatannya, Mungkin. pikiran gini-gini. Betul. Lalu kita kontemplasi kan, masukkan ke hati dulu. Oh mana kita kena. Oke, itu saya paham. Atau sebaliknya, kita belum ada pikiran, belum ada rencana, tapi kita hasil dari kontemplasi, kita sedang bermunajat, apa istilahnya, mengolah hati, atau ada inspirasi, lalu baru kita arahkan ke pikiran, kita mentanam. Nah, atau sebaiknya bagaimana? Artinya yang mudah dalam kesehariannya itu bagaimana, apakah seperti itu atau berbarengan atau bagaimana? Ya. Ada dua karakter yang harus kita jalani dalam mengolah pikiran, perasaan, dan tindakan. Contoh paling simpel begini. Pertama kali Anda belajar mobil, maka Anda harus menghafal mana setirnya, mana porselannya, mana gasnya, mana remnya. Begitu di awal, mungkin Anda jatuh, biasa, bangun, ulang lagi, ulang lagi. Mungkin Anda membuat suatu kesalahan, tapi kalau sudah biasa, apa yang terjadi? Apakah Anda pikir lagi? Enggak. Kalau sudah secara otomatis apa yang Anda mainkan, feeling Anda, rasa Anda. Jadi, pikiran secara otomatis sudah masuk bawah sadar, kemudian dia terprogram dalam pikiran Anda, alam bawah sadar. Maka yang main itu feeling Anda, kemudian tindakan Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh paling simpel. Anda puasa. Coba boleh Anda buktikan, saat Anda mulai niat puasa dengan tidak niat, akan berbeda hasilnya. Saat Anda tidak niat, jam 12 Anda udah lapar. Kenapa? Anda tidak memprogram pikiran Anda dan hati Anda. Tapi begitu niatnya di mana sih? Di hati sebenarnya. Jadi kekuatan hati itu dahsyat banget. Saat Anda sudah niat puasa, jam 12 pun Anda tidak lapar. Kenapa? Anda sudah memprogram di alam bawah sadar Anda dan di hati Anda. Maka tindakan Anda akan jadi selaras. Itu simpelnya Gus, contohnya yang bisa kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Berarti kembali lagi ya, tadi saya bisa mengambil garis benang merah bahwa di dalam balik kekuatan hati itu yang lebih dalam lagi, bisa ditarik ke dalam atau ke depan, apa istilahnya, itu ada power of niat. Nah itu kan sesuatu, kalau menurut saya itu sesuatu yang tidak terucap, tapi sudah ada sejak lama. Apa ini kan, ini kembali lagi diskusi masalah niat. Ada yang bilang niat itu harus diucapkan, dilakukan di dalam hati. Tapi sebelumnya, kalau menurut saya ini ya, karena mungkin saya orang Jawa kali ya, jadi bahasanya itu ketika hati mulai ada rasa terkeng hati, jadi artinya itu mantap. Mantapnya itu kan nggak mungkin di. Apa itu artinya retak di hati? Terkeng hati itu artinya, terkeng hati itu mantap gitu loh. Jadi Pak Anas misalnya ke sana mau melakukan sesuatu, tiba-tiba ada ide, yuk kita ngopi ya. Itu ngopinya itu bukan sekedar ngopi, tapi memang benar-benar ada sesuatu. Itu Mantap kalau ini. di Aceh bahasanya yakin dan maka dan betul-betul yakin. Malah gitu. Nah, jadi ternyata setelah saya amati dan kita rasakan, niat itu sebenarnya ada orang memang niatnya itu sepertinya sambil jalan, tapi tahu-tahu pas di dalam proses semakin kuat. Itu bisa jadi memang sih kalau kita telusuri dari niat itu kan terbentuk dari mula sebenarnya. Kita terbiasa dengan apa lingkungan kita. Niat kadang karena ada kesempatan, tapi bisa jadi karena kepepet niat itu tiba-tiba muncul karena ya anugerah tadi, karena mungkin kita nggak tahu ya, anugerah kita mungkin kita cuma Allah kan maha rahim menganugerah kepada kita dengan niat yang bahasanya itu dilalah, power of dilalah, atau kebetulan. Tapi sebenarnya bukan kebetulan ya, kalau kita bicara mekanisme alam semesta itu sesuatu yang sudah dilakukan. Karena memang di konsep dalam mengajarkan ini biar lebih mudah bahasa aturan manusia maupun istilah kebetulan penjelasannya itu dari tataran manusianya. Jadi kembali lagi itu, jadi benar
power of niat tadi. Jadi caranya tadi itu mungkin kembali ya ke masing-masing yang enjoy mana aja lah. Jadi ketika ada orang, oh saya nyamannya begini, sebelum melakukan aktivitas harus ngapain dulu, kan beda-beda sesuai dengan tipenya. Ada yang tipe semangat, ada yang tipe santai, ada orang yang tipenya kayaknya kayak biasa santai. Tapi tahu-tahu begitu sekali menggebrak, menggebrak meja ya, menggebrak, wah luar biasa. Ada juga yang stabil, tapi ya itu menghasilkan sesuatu yang berkinerja sesuai tipe kepribadian masing-masing. Kalau menurut saya begitu, Yes, setuju. Jadi untuk penutupnya artinya gini, bahwa kalau mau sukses itu memang perlu latihan. Kalau mau sukses itu perlu proses. Kalau mau sukses itu semuanya dimulai dari niat yang kuat. Karena niat yang kuat akan meruntuhkan kemalasan, akan meruntuhkan rintangan-rintangan. Itu dengan niat yang kuat dari hati. Jadi kalau pikiran bisa berubah-ubah, tapi kalau kekuatan hati sudah yakin, so must go on. Jadi yakinkan diri Anda dengan yakin yang penuh ada diri Anda untuk mencapai kesuksesan. Sinkronkan antara pikiran, hati Anda dan tindakan Anda. Itu Gus penutupnya. Terima kasih para sobat semua untuk menutup kita di kali ini. Saya akan mengarahkan hati, pikiran, dan tindakan Anda. Jemput dan raih kesuksesan Anda di hari. Semangat lagi. Salam motivasi.